Anies ini mempolitisasi banjir karena terjebak pada janji politik dia. Tidak melakukan penggusuran, itu salah sebetulnya. Kalau kita lihat banjir kali ini, banjir yang terburuk ya, itu sudah diakui oleh warga yang tinggal di Kemang. Ya, warga yang di Kemang itu, kita sudah menyaksikan di berbagai media bahwa wilayah Kemang itu menjadi wilayah banjir yang paling parah ya pada pekan ini ya. Sampai mobil tuh tenggelam, ada rumah longsor seperti itu. Dan mereka mengatakan itu tadi, ini 10 tahun yang paling parah. Artinya tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk mengantisipasi supaya warga tidak mengalami kerugian sangat besar ketika Jakarta alami banjir. Ya, kalau dia melakukan sesuatu, ya apa itu yang harus dilakukan? Pertama adalah menata air. Ya, banjir itu karena apa? Airnya tidak ditata, salurannya itu mampet. Banjir yang sekarang itu salurannya mampet. Ya, drainasenya nggak berfungsi. Ya, yang kedua, pompa-pompa tidak ada yang maksimal diberikan untuk menolong warga. Yang ketiga, warga tidak tahu akan terjadi banjir parah. Tidak ada informasi peringatan. Yang keempat, sistem bantuannya pun nggak ada. Warga tuh keleleran. Coba, kalau ada informasi yang lebih dini, ya, dan ada bantuan darurat, nggak mungkin, ya, bisa terjadi seperti yang di Kemang, ya, mobil tenggelam. Ya, terus juga tidak mungkin terjadi yang seperti di kampung Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ya, 2 hari mereka tenggelam tanpa ada bantuan memompa air dari pemukiman mereka ke sungai yang terdekat. Begitu. Anies Baswedan ini mempolitisasi, ya, mempolitisasi banjir Jakarta. Saya bisa mengatakan sekarang ini justru memang bisa dikatakan ya, bisa jadi ini disengaja oleh Anies. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau melanjutkan apa yang menjadi program bagaimana mengendalikan banjir Jakarta. Misalnya saja membangun normalisasi sungai, gitu ya. Banjir kemarin tuh ya di area banjir Kanar Barat ya itu airnya tinggi. Sementara di banjir Kanal Timur itu airnya biasa-biasa aja, kering. Nah, harusnya yang dilakukan oleh Anies adalah ketika dia menjadi gubernur, baru menjadi gubernur, dia melanjutkan pembangunan sodetan sungai ke banjir Kanal Timur dari Sungai Ciliwung yang selama ini sampai sekarang ini Sungai Ciliwung itu hanya mengalir ke banjir Kanal Barat. Harusnya ada sodetan yang dibuat ke Kanal Timur yang melalui daerah Otista dan Cipinang. Itu tidak dilakukan. Jadi ini mempolitisasi ya, bahwa dia tidak mau melanjutkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya oleh gubernur sebelumnya. Begitu. Dia terjebak pada janji politik. Padahal itu justru yang merugikan masyarakat gitu loh. Ya itu tadi, dia mempolitisasi banjir gitu loh. Dia mau bertahan, makanya dia mengatakan tidak normalisasi, ya. Kami lebih melakukan naturalisasi, ya, memasukkan air ke dalam tangan. Itu kan dia menolak normalisasi. Yang harusnya dilakukan adalah normalisasi, menata air itu dengan salah satu dengan normalisasi sungai gitu loh. Ya, nah sodetan tadi itu ya memang harus membebaskan lahan warga. Oh, kalau misalnya negosiasinya benar kan nggak ada masalah sebetulnya. Yang ditolak warga adalah menggusur tanpa negosiasi yang benar dan merugikan warga. Selama warga tidak merasa dirugikan dan ini adalah untuk pembangunan Jakarta, ya supaya bisa mengendalikan banjir di Jakarta kan nggak ada masalah sebetulnya. Nah, jadi Anies ini mempolitisasi banjir karena terjebak pada janji politik dia. Tidak melakukan penggusuran, itu salah sebetulnya. Ya, membangun sodetan atau membangun kanal yang membebaskan tanah rakyat itu bukan menggusur kalau dia bisa melakukan pendekatan
yang menguntungkan untuk warga pemilik tanah. Kalau kerugian nanti kita menunggu dari BNPB ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, BNPD ya, nanti seperti apa. Tapi yang sudah kelihatan mata, misalnya tadi kerugian-kerugian yang dialami warga, ya barang-barang mereka, kendaraan, ya terus juga transportasi lumpuh ya, kereta api lumpuh, jalan tol lumpuh. Nah ini dampak ekonomi cukup besar ya. Nah masyarakat sendiri rumahnya hancur ya karena berhari-hari rumahnya terendam. Dan mereka juga sakit kan karena kecapean, juga stres dengan banjir yang terjadi. Ini cukup besar. Kalau soal angka, nanti tunggu aja yang resmi dari dikeluarkan oleh pemerintah ya, terutama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk banjir yang tahun 2020 lalu memang saya dengan teman-teman melakukan gugatan ya, gugatan class action korban banjir kepada Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Gugatan itu masih berjalan. Nah, beberapa waktu lalu ketika Jakarta mulai banjir ya pada awal-awal Februari itu, saya juga sudah mengatakan bahwa banjir yang terjadi ini seharusnya bisa diantisipasi. Tapi karena tidak ada langkah-langkah memberi warga untuk bisa mengantisipasi, maka warga korban banjir bisa menggugat Pemprov DKI Jakarta. Jadi bukan cuma mensomasi, tapi menggugat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, telah lalai dengan tanggung jawab dia untuk melindungi warganya supaya bisa meringankan beban ketika Jakarta banjir. Kenapa? Jakarta itu kan memang kota banjir, dia rendah. Artinya banjir itu terjadi paling tidak setahun sekali di Jakarta. Nah, untuk itu sebetulnya bisa diantisipasi. Hujan memang peristiwa alam. Banjir itu bisa dihitung, diprediksi, bisa disiapkan untuk menghadapinya. Ini yang tidak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini yang bisa menjadi dasar bahwa Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lalai dengan tanggung jawab hukumnya, dan ini bisa dijadikan dasar gugatan warga korban banjir ke pengadilan. Kalau lihat fakta-faktanya bisa, ya cukup memenuhi syarat gitu ya untuk menjadikan ini sebuah gugatan warga korban banjir, ya. Jadi semua warga korban banjir bisa menggugat melalui mekanisme class action atau gugatan perwakilan kelompok. Kenapa? Karena korbannya banyak dan peristiwanya sama. Tadi yang saya katakan, kalau adalah tindakan awal yang baik disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, warga tidak akan sepanik seperti sekarang. Kalaulah ada sistem bantuan darurat yang dibangun, warga tidak separah sekarang kerugiannya. Ya, bisa diantisipasi gitu loh. Ya di negara-negara lain, di kota-kota besar negara lain, itu semua mereka sudah menyiapkan ya dengan sistem yang sangat merakyat dan bisa diterima rakyat dan bisa dilaksanakan rakyat dengan fasilitas pemerintah di kotanya. Ini yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi saya sudah katakan sebetulnya ya saya meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menangani masalah banjir Jakarta, yang diperlukan adalah menata air, bukan menata kata-kata. Ya, menata air supaya bisa dikendalikan kerugiannya, bisa dikendalikan penyebarannya. Dengan apa? Dengan memelihara saluran air, supaya air itu lancar mengalir, dan juga membangun tanggul-tanggul, ya supaya tidak air meluap. Ketiga, meneruskan pembangunan normalisasi sungai yang sudah dibangun oleh gubernur sebelumnya, dan melanjutkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke banjir Kanal Timur. Itu menata air. Lalu menolong warga, membangun sistem pertolongan warga. Dengan apa? Sistem peringatan dini atau informasi dini, dan juga sistem bantuan darurat. Saya pikir ini yang harusnya bisa dilakukan setiap tahun. Ya, Jakarta tiap tahun banjir. Harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah fasih melakukan ini untuk menolong warganya. Tetapi pada banjir Sabtu kemarin,
kelihatan sekali itu tidak jalan.